melihat langit di pagi hari, kita dapat melihat birunya langit yang mengagumkan. Langit berwarna biru disebabkan cahaya biru sebagai gelombang yang lebih pendek dan kecil dibanding warna lainnya, sehingga kita melihat warna biru di langit. Lalu, kenapa saat matahari terbenam kita melihat langit berwarna jingga kemerahan? Untuk bisa mendapatkan warna merah, cahaya membutuhkan aerosol. Lalu, apa aerosol itu? Aerosol adalah partikel padat atau cair yang tersuspensi di udara yang berasal dari proses alami atau aktivitas manusia. Aerosol alami berasal dari kebakaran hutan, debu mineral yang ditimbulkan oleh badai pasir, semburan laut, dan letusan gunung berapi. Namun di kota besar, kita jangan berharap bahwa ada aerosol alami. Yang ada adalah molekul yang berasal dari asap kendaraan bermotor atau polusi akibat kerja produksi pabrik. Maka, jika kita melihat senja berwarna merah di kota besar, jangan senang dulu dengan kesyahduannya. Itu bisa jadi merupakan pertanda tidak baik, karena kota kita penuh dengan polusi. Sediaan farmasi aerosol. Kami, kelompok biomedik grup A, terdiri atas 1. Nurlita Rahmawati dengan NIM I1A 019002. 2. Aida Indana Sohiha dengan NIM 1A 019013. 3. Reza Nur Aida dengan NIM I1A 019045. 4. Ivana Angel Alvitasari dengan NIM 1A 019104. 5. Nadia Nur Azizah Rahmani dengan NIM 1A 019107. Aerosol itu apa sih? Aerosol adalah bentuk sediaan yang mengandung satu atau lebih zat aktif dalam wadah kemas tekan, berisi propelan yang dapat memancarkan isinya berupa kabut hingga habis, dapat digunakan untuk obat dalam atau obat luar dengan menggunakan propelan yang cocok, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995. Aerosol farmaseutik adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga pemakaian lokal pada hidung, seperti aerosol nasal, mulut yaitu ada aerosol lingual, atau paru-paru yaitu aerosol inhalasi, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1979. Jenis-jenis aerosol. Yang pertama, sistem 2 fase. Sistem 2 fase ini merupakan sistem aerosol yang paling sederhana. Terdiri fase cair yang mengandung propolen cair dan cairan pekat produk, serta fase gas. Terdiri dari sistem aerosol permukaan dan sistem aerosol ruang. Yang kedua, sistem 3 fase. Sistem yang terdiri dari lapisan air cairan propolen yang tidak bercampur, lapisan pekat produk yang sangat berair, serta gas. Terdiri dari sistem 2 lapisan dan sistem foam atau busa. Komponen aerosol. Yang pertama, wadah. Pemilihan wadah disesuaikan dengan kemampuan untuk menahan tekanan, kemampuan penyesuaian cara pembuatan, dan ketercampuran dengan komponen formula. Yang kedua, propelan. Propelan merupakan gas yang dicairkan dan dimampatkan hingga tekanan uapnya lebih besar dari tekanan luar atau hidrokarbon. Yang ketiga, konsentrat. Untuk memperbaiki kelarutan zat berkhasiat dan formulasi dalam propelan. Yang keempat, katup. Sebagai pengatur pelepasan atau pengaliran isi wadah dari tabung.
cara membuat aerosol? Pembuatan aerosol dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah proses pengisian dengan pendinginan. Pada proses ini, konsentrat umumnya didinginkan sampai suhu di bawah 0 derajat dan propelan dingin yang telah diukur dimasukkan ke dalam wadah terbuka yang telah didinginkan. Lalu, katup penyemprot kemudian dipasang pada wadah hingga membentuk tutup kedap tekanan. Selama interval antara penambahan propelan dan pemasangan katup, terjadi penguapan propelan yang cukup untuk mengeluarkan udara dari wadah. Yang selanjutnya adalah proses pengisian dengan tekanan atau panas. Pada proses ini, dilakukan dengan menghilangkan udara dalam wadah dengan cara penghampaan atau dengan menambah sedikit propelan. Selanjutnya, mengisi konsentrat ke dalam wadah dan menutup kedap wadah. Lalu, mengisikan propelan melalui lubang katup dengan cara penekanan atau propelan dibiarkan mengalir di bawah tutup katup. Kemudian katup ditutup atau pengisian dilakukan di bawah tutup. Pada prosesnya ini, pengendalian pembuatan biasanya meliputi pemantauan formulasi yang sesuai dan bobot pengisi propelan serta uji tekanan dan uji kebocoran pada produk akhir aerosol. Macam dan contoh dari aerosol. Macam aerosol ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah aerosol topikal atau disemprotkan pada kulit. Bentuk aerosol topikal ini dapat berupa foam dan spray. Pada spray dapat digunakan pada lesi yang luas mencapai 15-20% dari permukaan tubuh. Contohnya adalah chlor-ethyl aerosol yang digunakan untuk mencegah rasa sakit. Yang kedua adalah aerosol nasal atau disemprotkan pada hidung. Contohnya adalah Afrin nasal spray yang digunakan untuk melembabkan membran nasal yang kering dan meradang akibat pilek, serta meledakkan hidung tersumbat. Yang ketiga adalah aerosol lingual atau disemprotkan ke dalam mulut. Contohnya adalah pengharum mulut yang berbentuk semprotan atau aerosol untuk menyegarkan nafas dan menghilangkan bau mulut. Dan yang terakhir adalah aerosol inhalasi yang pada penggunaannya itu digunakan pada aerosol paru. Bentuknya berupa MDI atau metered dose inhalers yang berfungsi untuk meningkatkan penyaluran obat pada partikel aerosol ke dalam sistem respirasi. Contohnya adalah Alupen aerosol. Berikut adalah cara pembuatan aerosol secara umum menggunakan mesin otomatis milik perusahaan Ziegler. Yang pertama adalah pengisian, yaitu konsentrat dan propelan dimasukkan ke dalam wadah terbuka. Lalu, katup dipasang pada wadah sehingga membentuk tutup tekanan. Selanjutnya adalah pemasangan aktuator. Aktuator adalah bagian yang ditekan oleh pemakai untuk mengaktifkan katup agar terjadi pemancaran produk, di mana aktuator ini memungkinkan pembukaan dan penutupan katup dengan mudah. Lalu proses yang terakhir adalah pemasangan tutup wadah. Sekian pembahasan tentang materi aerosol yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.